Bab 891 direncanakan. Tingkat kultivasi King Kong King secara keseluruhan dianggap berada di peringkat terbawah di antara banyak monster elit, dan secara relatif, tingkat kultivasi juga lebih rendah. Pada saat yang sama, akarnya adalah atribut bumi, yang paling damai dari semua atribut. Jika ini mengubah atribut api, budidaya Tang San saat ini tidak akan mampu menanggung merek garis keturunan seperti itu. Selain itu, energi kehidupan besar yang dibawa kepadanya oleh merek leluhur pohon memelihara asal tubuhnya, bulan kultivasi di Jianmucheng ini sangat penting bagi Tang San, menebus kekurangan tubuh sebelumnya dan memperbaiki kesehatannya sendiri, melampaui malapetaka telah mengumpulkan vitalitas dalam jumlah yang sangat besar, membuat luasnya sendiri lebih banyak kali. Namun meski begitu, sangat sulit baginya untuk membawa garis keturunan seorang kaisar saat ini. Penting untuk mengandalkan efek gabungan dari kekuatan Jinsai yang dia peroleh dari Tuan Muda Mei ketika dia melintasi bencana dan kekuatan pemusnahan dalam pemusnahan 9 surga dan 10 bumi ketika dia melintasi perampokan, untuk hampir tidak menyegel kekuatan garis keturunan yang kuat ini. Memang benar bahwa wajahnya pucat sekarang, tetapi itu bukan pucat yang disebabkan oleh konsumsi berlebihan, tetapi karena sangat sulit untuk menyegel dan menanggung merek garis keturunan kerajaan ini. Penguasa adalah eksistensi dari tingkat yang berbeda, Tang San tentu saja dapat menyerahkan sebagian dari merek garis keturunannya, sehingga ia dapat membawanya dengan lebih mudah. Namun, dia mengambil risiko besar untuk mendapatkan merek garis keturunan yang lengkap. Dengan keberadaan yang lengkap ini, ketika dia menerobos ke tingkat kaisar di masa depan, dia setidaknya dapat memastikan bahwa garis keturunan super mencapai tingkat ke-12, sehingga di itu juga bisa menjadi yang terbaik di antara raja-raja. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa sulitnya, selama tubuhnya tidak runtuh, dia pasti akan bertahan dan menyegel kekuatan besar yang diperoleh dengan susah payah ini di dalam tubuhnya, yang perlahan akan diserap di masa depan. Kesadaran yang kuat, posisi Tuhan, ditambah dengan kekuatan banyak garis keturunan dalam tubuh, dan perlindungan sumber energi kekacauan, di bawah berkah keberuntungan di bidang baik dan buruk, butuh sehari penuh baginya. Baru kemudian dia secara bertahap menekan nafas merek garis keturunan King Kong Jing Huang di tubuhnya. Itu benar-benar menakutkan. Namun, saat ini, Tang San juga menemukan kemampuan lebih jauh dari sebelumnya dalam domain baik dan buruk. Sebagai Kaisar King Kong, kematiannya tidak diragukan lagi membawa nasib buruk yang besar. Dan ketika kematian benar-benar datang dan nasib buruk pecah, dia secara alami akan mengembalikan seluruh pesawat dengan perubahan keberuntungan yang terbalik. Sebanyak kemalangan karena ada keberuntungan, secara alami akan ada banyak keberuntungan. Ada satu pengaruh kaisar yang lebih sedikit di pesawat antara langit dan bumi, dan kekuatan keberuntungan yang dibalas juga sangat besar. Jika Kaisar Setan Rubah Surgawi ada di sini, maka Tang San tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Kaisar Setan Rubah Surgawi pasti tidak akan ragu untuk memberkati dirinya sendiri dan seluruh klan Rubah Surgawi dengan keberuntungan ini. Tapi sekarang Kaisar Iblis Rubah Surgawi berada jauh di istana leluhur, dia masih bisa merasakannya, tetapi sebelum dia bisa merasakannya, Tang San, yang begitu dekat, tanpa basa-basi menarik keberuntungan ini ke dirinya sendiri melalui ranah baik dan buruk. Selain itu, setelah mata badaknya yang teliti menyelesaikan penindasan garis keturunan Vajra, dia akhirnya naik ke tingkat ke-11. Dengan peningkatan ini, bidang baik dan buruk juga telah menyelesaikan evolusi serba, dengan berkah keberuntungan, jejak garis keturunan Vajra menjadi lebih stabil di tubuhnya. Badai berdarah di kota King Kong diam-diam menghilang. Setelah hujan berdarah, langit cerah. Namun, bagi orang-orang di seluruh kota King Kong, ada kabut tebal di hati mereka. Santo pelindung kota King Kong, satu generasi kaisar, baru saja jatuh. Ini setara dengan menghancurkan fondasi asli kota King Kong. Semua roh mineral di King Kong City telah menjadi dakwit tanpa akar. Tidak ada kaisar yang lebih kuat untuk menjaga mereka. Dan penggagas semua ini adalah leluhur pohon, salah satu dari 3 leluhur. Keberadaan yang menakutkan ini bahkan merampas seluruh kota dari 30% energi kehidupannya dan tersebar di antara langit dan bumi. Tidak ada keraguan bahwa penurunan kota King Kong tidak dapat diubah. Setidaknya untuk waktu yang lama, sebelum kaisar dilahirkan kembali, roh-roh mineral akan ditekan dan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Ini membuat roh mineral, yang tidak dominan di Kekaisaran Matahari, menjadi semakin tak tertahankan. Namun, 13 pria kuat dari klan Pohon Emas Biru yang merupakan penggagasnya masih tinggal di pusat kota King Kong dan tidak pergi.
Tidak peduli betapa sedih dan marahnya pembangkit tenaga listrik kota King Kong yang diwakili oleh Jin Chengwu, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Mereka telah kehilangan sepertiga dari energi hidup mereka, dan sekarang mereka tidak berani memiliki gagasan untuk melawan sama sekali. Bahkan Raja Kong Jinghuang telah jatuh, mengapa mereka berani melawan? Senyum tipis muncul di wajahnya, kulit pucat Tang San berangsur-angsur kembali normal saat ini. Para tetua lainnya tidak bermeditasi, tetapi hanya menjaganya, jangan sampai dia terluka sedikit. Setelah menyaksikan bahwa Tang San benar-benar membunuh Raja King Kong, di dalam hati mereka, Tang San sudah menjadi kaisar yang belum dinobatkan, dan mereka semua sepenuhnya mengerti bahwa klan pohon emas biru akhirnya akan bangkit. Di bawah kepemimpinan patriark baru, dia bangkit di bawah kecemerlangan nenek moyang pohon. Klan pohon emas biru telah berdiri sejak saat itu, dan tidak ada yang berani memburu klan mereka. Jika tidak, bahkan kaisar tidak akan mampu menjaga para bajingan itu. Kematian seorang kaisar tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk berdiri. Mereka tidak perlu memikirkannya, mereka dapat benar-benar yakin bahwa segera, klan pohon emas biru yang tinggal di luar negeri pasti akan dikirim kembali. Kota besar mana yang berani terus mempertahankan anggota klan pohon emas biru, maka harus siap menghadapi pembalasan leluhur pohon tersebut. Raja Kong Jingjing sudah mati, kaisar mana yang dapat yakin bahwa dia dapat bersaing dengan leluhur pohon? Siapa yang berani mengatakan bahwa itu tidak akan diturunkan oleh kehendak leluhur pohon? Ketika Tang San memutuskan untuk menantang Raja Kong Jinghuang, mereka merasa sangat luar biasa, tetapi ketika tantangan itu benar-benar berhasil, para tetua klan pohon emas biru menemukan bahwa semuanya telah berubah dan semuanya menjadi berbeda. Cahaya klan pohon emas biru dimulai dari saat ini. Merasa bahwa Tang San membuka matanya, 12 tetua dari klan pohon emas biru semua langsung menatapnya. Jin Miaosen mendekat dan bertanya dengan lembut, "Saudaraku, bagaimana kabarmu?" Pada saat ini, hatinya penuh kebanggaan, betapa senangnya dia memiliki saudara seperti itu. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, aku sudah stabil. Ayo kembali ke kota Jianmu dulu." "Oke, itu bagus." Jin Miaosen mengangguk dengan tergesa-gesa. Tang San mengangkat kepalanya dan melirik ke langit. Melewati menara ruang dan waktu, dia mungkin tahu sudah berapa lama dia bermeditasi. Sekarang, mungkin seluruh kekaisaran matahari tingkat tinggi, dan bahkan istana leluhur, telah menjadi kekacauan karena kematian Raja Kong Jinghuang. Hanya dalam 1 tahun, ini adalah kaisar kedua yang telah jatuh. Meskipun kerugian Kekaisaran Richen tidak dapat dibandingkan dengan hilangnya Kaisar Setan Kristal oleh Kekaisaran Tianyu, hilangnya satu kaisar jelas bukan pukulan kecil bagi Kekaisaran Richen, yang berada dalam keadaan ambisius. Tapi jadi apa? Saya berdiri di atas kebenaran, belum lagi, bahkan di mata Kaisar penghancur jiwa, orang yang benar-benar membunuh Raja Kong Jinghuang bukanlah dirinya sendiri, tetapi leluhur pohon. Mari kita kembali dulu. Meskipun merek garis keturunan King Kong Jinghuang hampir tidak disegel, itu masih sangat tidak stabil. Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang lain sekarang, begitu kekuatannya tidak mencukupi, segel akan dengan mudah dipatahkan oleh energi merek garis keturunan yang menakutkan. Penting untuk bermeditasi untuk jangka waktu tertentu untuk menyerap sebagian dari merek garis keturunan Kaisar Vajra ke dalam merek garis keturunan yang ada, untuk mengurangi stok yang disegel, sehingga akan menjadi lebih mudah untuk ditanggung sendiri. 13 sosok melonjak ke udara, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada orang-orang kuat dari keluarga King Kong Jing. Tang San telah memimpin para tetua keluarga Blue Gold Tree untuk meninggalkan kota King Kong. Bab 892, Back to Jianmucheng. Apa yang akan terjadi pada King Kong City selanjutnya, bukan itu yang perlu dia pedulikan. Keluarga Raja Kong Jing telah kehilangan Kaisar Raja Kong Jingjing, tetapi kekuatan mereka sendiri tidak lemah. Lagi pula, masih ada beberapa Raja Jing yang hebat untuk mendukung mereka. Pengadilan leluhur seharusnya tidak dapat menggantikan kelompok kontrol kota utama dalam waktu singkat, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Melihat kota King Kong dari udara, semuanya tampak kembali normal, tetapi seluruh kota tidak semarak ketika mereka pertama kali datang, dan bahkan momentumnya luar biasa. Kota King Kong saat ini jelas memiliki beberapa tanda penurunan. Ini bisa dilihat dari pengamatan keberuntungan. Sebaliknya, 12 tetua klan pohon emas biru di sekitar Tang San, masing-masing memancarkan semangat tinggi, meninggalkan kota King Kong, dan kegembiraan batin mereka benar-benar meledak. Meskipun sampai sekarang,
mereka masih memiliki perasaan tidak percaya, tetapi semuanya sudah ada di depan mereka, dan mereka tidak tahan. Kembali ke kota Jianmu adalah jalur lurus. Kemanapun Anda lewat, banyak napas kehidupan naik ke tanah. Tingkat kehidupan Tang San jelas telah meningkat lagi. Lagi pula, bahkan jika dia belum sepenuhnya menyerap kekuatan Raja King Kong, dia masih memiliki jejak garis keturunan. Pada saat yang sama, Key of Chaos lahir kembali ketika keduanya Qi Yin dan yang meletus di tubuh Raja Kong Jingjing, dan dipelihara. Jadi, sekarang dia memiliki perubahan yang berbeda. Tentu saja, hal seperti berburu Raja Kong Jinghuang tidak akan pernah bisa diulang, dan itu hanya kesempatan seperti itu. Sebelum dia benar-benar menjadi seorang kaisar, Tang San tidak mungkin memburu kaisar lain, jika tidak, dia pasti akan dipukul paling keras oleh istana leluhurnya. Itu jauh lebih cepat daripada ketika dia datang, dalam waktu kurang dari sepertiga waktu, Tang San memimpin kerumunan kembali ke kota Jianmu tempat Suzu berada. Lebih dari 10 jam telah berlalu sejak jatuhnya Raja Kong Jingjing, dan di permukaan kota Jianmu, semuanya tampak normal. Namun, ketika Raja Kong Jingjing terbunuh, leluhur pohon muncul di kota Jianmu, dan semua klan pohon emas biru dan berbagai ras yang tinggal di sini melihatnya. Berikutnya adalah Alu yang mengalirkan darah di langit. Pada saat itu, tidak ada yang berani membayangkan jatuhnya seorang kaisar, tetapi visinya terlalu kuat, bagaimana mungkin klan pohon emas biru yang dipimpin oleh Penatua Agung di kota Jianmu tidak ingin menanyakan situasi sebenarnya. Kematian seorang kaisar tidak dapat ditutup-tutupi, meskipun belum sepenuhnya pasti, beberapa berita telah diterima. Penatua Agung saat ini seperti semut di panci panas, cemas. Sampai sekarang, masih sulit bagi Penatua Agung untuk membayangkan bahwa Kaisar Raja Kong Jingjing benar-benar mati, bahkan jika leluhur pohon bersinar terang pada waktu itu dan menunjukkan energi yang besar, itu masih dekat, dan masih sulit dipercaya. Lagi pula, di benua peri, tidak ada situasi seperti Tu Huang selama ribuan tahun. Dan itu lebih mengkhawatirkan keselamatan Tang San dan bahkan selusin tetua lainnya. Itu tidak tahu apa yang akan dilakukan Tang San, tetapi dengan gerakan besar dan reaksi besar dari Suzu, jika itu tidak ada hubungannya dengan patriark baru, dia tidak akan percaya jika dia membunuhnya. Saya akhirnya melihat harapan kebangkitan klan pohon emas biru dari patriark baru, dan bahkan menyematkan harapan bahwa orang ini bisa menjadi kaisar sesegera mungkin, leluhur pohon akan bangun, dan akhirnya ada yang baik, kesempatan bagi klan pohon emas biru untuk tidak lagi dipukuli secara pasif. Jika patriark jatuh seperti ini, itu akan merepotkan. Terlebih lagi, dia keluar kali ini dan membawa Jin Miaosen, keturunan langsung lainnya dari leluhur pohon, bersamanya. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, klan pohon emas biru akan benar-benar hancur. Sambil menunggu dengan cemas, tetua pertama juga mengirim orang untuk menanyakan berita itu. Dari waktu ke waktu, beberapa berita kacau datang, dan tidak mudah membedakan yang benar dari yang salah, dan hanya bisa terus menunggu. Tetapi pada saat ini, ia merasakan napas yang akrab. Ketika melihat selusin sosok di langit, terutama aura kehidupan yang kuat yang memancar dari mereka, Penatua Agung sangat bersemangat sehingga dia hampir menangis. Itu melihat sosok Jin Miaolin, secara sekilas, dan melihat keberadaannya, tetua pertama mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dia tidak mati, sang patriark baik-baik saja, baik-baik saja. Dia bisa kembali, lebih baik dari apapun. Lalu ada Jin Miaosen. Adapun para tetua lainnya, dia tidak tega untuk memperhatikan sekarang. Tang San memimpin para tetua untuk turun dari langit dan mendarat langsung di depan pohon leluhur. Jika Anda terbang kembali ke kota Anda sendiri, Anda akan terbang kembali, dan Anda tidak perlu masuk melalui gerbang kota. Patriark, tetua pertama berteriak dengan penuh semangat dan berjalan ke arahnya dengan cepat. Merasakan aura kehidupan yang melimpah di tubuh Tang San, dia akhirnya tenang. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, Penatua pertama khawatir. Saya harus segera mundur dan berlatih. Penatua kedua akan menjelaskan masalah ini kepada Anda. Jangan khawatir, itu hal yang baik. Sambil berbicara, dia menepuk pundak yang lebih tua dan berjalan menuju leluhur pohon. Belum lama sejak dia pergi, tetapi setelah perubahan besar seperti itu, tubuh leluhur pohon juga telah mengalami beberapa perubahan. Tubuh leluhur pohon besar menjadi semakin jernih, warna biru pada batangnya sedikit lebih dalam, dan Tang San bahkan bisa merasakan kesadaran leluhur pohon pulih sedikit lagi. Tentu saja, tidak mungkin bagi leluhur pohon untuk benar-benar pulih dan sadar kembali,
bahkan jika Chaos Ki Tang San 10 kali lebih mustahil. Ini ditentukan oleh level pesawat ini. Kekuatan penguasa alam terintegrasi antara langit dan bumi, dan tidak dapat memiliki kebijaksanaan sendirian. Ini adalah fitur penting dari alam non-dewa. Tidak ada yang bisa mengubah ini, bahkan jika intensitas energi bintang biru jauh itu sendiri sangat kuat, ini ditentukan oleh hukum alam semesta. Oleh karena itu, Tang San tidak khawatir bahwa Suzu benar-benar bangun, tetapi kesadarannya lebih terbangun, yang juga membuat naluri Suzu sedikit lebih kuat. Energi tubuh leluhur pohon juga menjadi lebih murni dan besar. Tang San datang ke depan leluhur pohon, mengangkat tangan kanannya, menekannya ke batang besar leluhur pohon, dan diam-diam menyampaikan kesadarannya. Kematian Raja Kong Jingjing adalah hal yang baik untuk bagian dari Suzu, penguasa wajah. Ketika seorang kaisar jatuh, berapa banyak keberuntungan dan vitalitas yang dikembalikan ke pesawat. Terlebih lagi, Tang San juga membimbing kekuatan Suzu untuk mengeluarkan sepertiga dari energi kehidupan kota utama untuk dikembalikan ke alam. Hal ini membuat pengakuan Suzu terhadapnya semakin mendalam. Pada saat yang sama, Tang San juga membawa kembali klan Blue Gold Tree yang telah diculik di King Kong City. Pada saat ini, garis-garis cahaya biru terus memisahkan diri dari tubuh Tang San, jatuh di sekitar tubuh leluhur pohon. Masih ada klan pohon emas biru yang hidup tetapi sangat lemah, tetapi lebih banyak tunggul dan lengan patah. Tang San menempatkan semua anggota klan pohon emas biru di sekitar tubuh leluhur pohon, untuk membiarkan kekuatan leluhur pohon memelihara mereka. Pohon-pohon layu yang mekar di musim semi adalah salah satu kemampuan bawaan dari klan pohon emas biru, bahkan jika hanya ada tunggul yang tersisa, dipelihara oleh energi kehidupan yang sangat besar dari nenek moyang pohon. Anggota klan pohon emas biru ini memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Aura yang diturunkan Suzu ke Tang San menjadi semakin lembut. Pertempuran kota King Kong membuat kesadaran dan naluri Suzu sepenuhnya mengenali juru bicara ini. Tang San juga dapat dengan jelas merasakan bahwa aura kehidupan yang diturunkan kepadanya dari leluhur pohon menjadi semakin murni. Itu dekat dengan tingkat kehidupan inti pesawat ini. Duduk dengan lutut disilangkan di depan tubuh pohon leluhur, punggung Tang San bersandar langsung pada tubuh pohon leluhur, diam-diam merasakan energi kehidupan yang murni dan tak tertandingi. Tang San memasuki keadaan meditasi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia harus segera mulai menyerap merek garis keturunan Raja Kong Jinghuang. Kalau tidak, segel tidak akan bisa bertahan. Anda harus tahu bahwa kekuatan merek garis keturunan Raja Kong Jinghuang melebihi kombinasi dari semua kekuatan merek garis keturunan di tubuhnya. Ini adalah kesenjangan antara urutan ke-11 dan ke-12. Dia harus membuat kekuatan merek garis keturunannya sendiri mengalahkan merek garis keturunan Raja Kong Jinghuang sesegera mungkin, jika tidak, akan ada masalah besar. Bab 893, Keseruan Keluarga Pohon Biru Emas. Kegembiraan klan pohon emas biru dilindungi dan dibantu oleh energi sumber kehidupan tingkat tinggi dari nenek moyang pohon, dan keamanan penyerapan dan fusi akan sangat meningkat. Ada begitu banyak tetua dari klan pohon emas biru yang harus dijaga, dan tidak ada kekhawatiran. Tang San sudah mulai berkultivasi, dan di sisi lain, Jin Miaosen juga dengan jelas memberitahu tetua pertama apa yang terjadi di kota King Kong. Semua tetua klan pohon emas biru ada di sini saat ini. Sejak pecahnya leluhur pohon yang tiba-tiba dan badai berdarah di kota King Kong, semua orang telah berkumpul untuk memfasilitasi tanggapan yang tepat waktu. Pada saat ini, mendengarkan ucapan Jin Miaosen, para tetua klan pohon emas biru saling memandang, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Tang San benar-benar mengambil inisiatif untuk menyatakan perang terhadap kota King Kong, dan bahkan Raja King Kong, mereka tidak dapat menahan napas. Bahkan sekarang Tang San dan para tetua telah kembali, mereka masih sulit dipercaya, situasi seperti itu. Ini benar-benar menakutkan. Jika gagal, bukankah klan pohon emas biru akan berada dalam bahaya lagi? Akhir cerita tidak diragukan lagi sempurna. Di bawah kesaksian Kaisar Penghancur Jiwa, Tang San membunuh Raja Kong Jinghuang seperti itu, atau leluhur pohon membunuh klan pohon emas biru, selalu penuh permusuhan dan ketamakan, Raja yang perkasa. Mereka telah kembali dengan selamat, dan situasi kekaisaran matahari pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Tubuh tetua pertama yang bersemangat terus-menerus bergetar, dan 8 duri biru di belakang punggungnya bergetar terus-menerus. Sudah selesai, sudah selesai. Pembekalan patriark tidak akan lagi terhalang, mari kita bangun kandang kota kayu, ini dia sangat stabil.
Selama Patriark bisa menjadi kaisar sesegera mungkin, maka klan pohon emas biru kita pasti akan menjadi salah satu klan terkuat di dunia, dan tidak ada yang akan berani menggertak kita. Hebat, ini benar-benar hebat. Petik 2. Meskipun tetua kedua adalah yang mengalami kejadian itu, dia masih senang mendengar Jin Miaosen menggambarkan situasi saat itu. Dia melangkah maju untuk memegang tangan tetua pertama dan berkata, kita harus membuat persiapan lebih awal bahwa kota-kota besar lainnya akan mengikuti. Kita semua akan mengirim kembali klan kita. Kita harus siap untuk bertemu dengan mereka. Saya percaya bahwa mulai sekarang, tidak ada yang akan berani memburu klan kita dengan mudah. Setiap orang tidak lagi harus bersembunyi di dalam kota. Di masa depan, kami akan memimpin. Klan menyebarkan kecemerlangan leluhur pohon di seluruh negeri dongeng, dan bahkan menyebarkannya ke luar negeri. Jin Miaosen tersenyum, poci, dan berkata, jangan terlalu terburu-buru. Semuanya akan menunggu kakak laki-laki menjadi kaisar. Penatua berkata dengan penuh semangat, itu pasti, Patriark pasti akan bisa menjadi seorang kaisar. Di istana leluhur, setelah jatuhnya Kaisar Iblis Kristal, akan ada ruang yang setara dengan dua kaisar. Kekaisaran kaya kami memiliki telah berjuang untuk setidaknya satu dari mereka, untuk meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Tetapi ada beberapa pesaing, dan Raja Liang dari klan esensi bunga Liang adalah salah satunya. Tapi kali ini berbeda, Raja Kongtian dengan jatuhnya kaisar, akan ada posisi kaisar lain. Semakin banyak posisi, semakin baik persaingan. Apalagi, pemulihan leluhur pasti akan memberikan wajah leluhur untuk semua kaisar tanaman, belum lagi leluhur pohon. Leluhur baru saja membunuh Raja Kong Jinghuang, siapa yang tidak berani meninggalkan posisi ini untuk Patriark kita. Selama Patriark bisa menjadi kaisar, maka Jianmucheng kita pasti akan menjadi kota utama teratas. Haha, ahahaha. Penatua pertama melihat ke langit dan tersenyum, dan para penatua lainnya semua bersemangat. Jika pembunuhan Raja Kong Jinghuang dilakukan beberapa hari yang lalu, mereka akan bodoh menurut pendapat mereka. Jika itu adalah referendum oleh para tetua, sama sekali tidak ada yang akan mendukung Tang San. Tapi pembunuhan itu benar-benar berhasil. Kemudian, untuk klan pohon emas biru, tidak ada bedanya dengan mengubah dunia. Pada saat ini, matahari tepat. Tang San tidak peduli betapa bersemangatnya para tetua klan pohon emas biru saat ini, dia sekarang menghadapi masalah serius. Lihat ke dalam dan rasakan kondisi tubuh Anda. Di bawah makanan sumber kehidupan leluhur pohon, energi kehidupan Tang San sendiri jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhnya kembali ke kondisi terbaiknya. Kekuatan tubuh juga cukup kuat di bawah nutrisi berbagai tanda garis keturunan. Namun, bahkan jika semua ini ditambahkan, itu tidak memungkinkan dia untuk mengakomodasi semua jejak garis keturunan seorang kaisar. Dari Orde ke-11 hingga Orde ke-12, rentang ini bahkan melebihi derajat dari Orde pertama hingga Orde ke-11. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga listrik urutan ke-11, tidak mungkin untuk melukai kaisar tingkat ke-12 dalam keadaan normal. Ini juga alasan mengapa Raja Kong Jinghu tidak memandang Tang San sama sekali. Ini sama sekali bukan level keberadaan. Oleh karena itu, meskipun merek garis keturunan Tang San saat ini sangat banyak, dan ada keberadaan garis keturunan super, sama sekali tidak mungkin untuk sepenuhnya menyerap merek garis keturunan kaisar peringkat ke-12. Dia bahkan tidak berpikir untuk melakukan itu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menyeimbangkan, sehingga semua kekuatannya harus melebihi merek darah Raja Kong Jinghuang. Dalam keadaan normal, untuk mencapai ini, Tang San harus menjadi kaisar. Tapi sekarang, dia jauh dari cukup untuk menjadi seorang kaisar. Karena itu, masalahnya saat ini sangat merepotkan. Meskipun dukungan energi kehidupan yang besar dari nenek moyang pohon, merek garis keturunan Vajra Heavenly Emperor yang sekarang ditekan juga terus-menerus gelisah. Jika salah satu tidak baik, akan ada masalah besar. Oleh karena itu, para tetua klan pohon emas biru sangat gembira, sementara Tang San dalam kesulitan. Pilihan terbaik Tang San sekarang sebenarnya adalah melampiaskan sebagian kekuatan Raja Kong Jinghuang. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk menanggung kekuatan darah yang tersisa, dan itu juga yang paling aman. Namun, jika pengetahuan seperti ini, Tang San hanya akan membunuh Jin Chengwu, mengapa membunuh seorang kaisar? Setelah begitu banyak pemikiran yang terbuang, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak efek samping untuk berhasil dibunuh,
jika Anda tidak dapat menggunakannya secara ekstrim, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Karena itu, dia tidak akan memilih untuk curhat. Jika Anda tidak melampiaskan, Anda harus menemukan cara untuk memperbaiki situasi saat ini. Oleh karena itu, ketika Tang San pertama kali mulai bermeditasi, ia mulai mengekstrak kekuatan dari merek garis keturunan Kaisar Vajra dan menggabungkannya ke dalam merek garis keturunannya yang lain. Saat ini, merek garis keturunan Tang San yang ada termasuk Ling Qitianyan, yang baru saja dipromosikan ke peringkat ke-11. Meskipun Ling Qitianyan tidak menempati peringkat pertama, pikiran pertama Tang San pastilah merek garis keturunan ini. Evolusi bidang baik dan buruk telah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang merek garis keturunan ini. Lalu ada dua garis keturunan super, Chaos Blue Silver Emperor dan Jin Mengbian. Kedua garis keturunan super ini tidak mengatakan apa-apa, mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Setelah itu, jika mereka diatur sesuai dengan kekuatan mereka, itu adalah dua tanda garis keturunan utama dari perubahan waktu dan perubahan merak. Benar, bukan kekuatan undead Demon Kaisar Undead yang berubah menjadi Undead Phoenix, tetapi perubahan waktu dan perubahan burung merak. Alasannya sangat sederhana, karena artefak kuat Tang San, menara ruang dan waktu. Dengan keberadaan menara ruang dan waktu, bahkan jika itu adalah garis keturunan tingkat kedua, itu sudah memiliki kekuatan yang setara dengan garis keturunan tingkat pertama, dan perubahan merak juga selangkah lebih maju. Tang San bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan menara waktu dan ruang untuk menggabungkan dua jejak garis keturunan ini menjadi satu, sehingga membentuk perubahan ruang dan waktu, yang pasti merupakan garis keturunan super. Namun, waktu dan ruang adalah salah satu misteri paling mendasar di alam semesta, dan agak tidak mungkin untuk menggabungkan dua tanda garis keturunan ini dengan kultivasi Tang San saat ini. Saya khawatir dia tidak akan bisa mencoba sampai dia pulih ke tingkat Raja Dewa. Menara waktu dan ruang berbeda. Spesimen waktu dan ruang Dao asli dari menara ruang dan waktu adalah perpaduan antara kekuatan ruang dan waktu. Jika tidak, itu tidak akan menjadi fondasi artefak super. Selain itu, jejak garis keturunan yang tersisa adalah transformasi abadi Phoenix Api Undead, transformasi Liger dari klan Liger, transformasi Penglong yang menggabungkan klan Naga Angin dan Burung Dapeng bersayap emas, dan Kaisar Iblis Kristal, perubahan dan perubahan emas biru yang digunakan Tang San untuk menutupi identitasnya sekarang menjadi stigma 5 garis keturunan. Bab 894, Transformasi King Kong Liger. Transformasi Vajra Liger dan Tiger menambahkan hingga 10 tanda garis keturunan teratas. Dan Tang San sendiri sekarang berada di tingkat ke-11, yang setara dengan dia dapat menggabungkan dirinya dengan 11 jejak garis keturunan melalui Suan Tiangong. Tidak ada keraguan bahwa pembuluh darah esensi berlian adalah pembuluh darah tingkat pertama, tetapi pembuluh darah tingkat pertama juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Dalam pandangan Tang San, transformasi sederhana dari King Kong tidak banyak berpengaruh. Manfaat terbesar transformasi King Kong adalah untuk meningkatkan pertahanan Tang San sendiri. Untuk meningkatkan survivability-nya, bukan tidak mungkin untuk langsung menyerapnya sebagai sebuah brand. Tapi masalahnya adalah, negara bagian terbaik Tang San memiliki jejak garis keturunan dalam ruang dan waktu, sebagai persiapan untuk perubahan apapun. Sama seperti ketika dia bertemu Jin Miaosen, jika bukan karena menyerap garis keturunan emas biru Jin Miaosen, bagaimana dia bisa menutupi identitas aslinya di depan leluhur pohon dan mendapatkan serangkaian keuntungan berikutnya. Oleh karena itu, kekosongan ini harus dicadangkan untuk ketegangan. Kemudian, kombinasi yang paling cocok dengan transformasi King Kong, di antara semua tanda garis keturunan Tang San, transformasi Liger dengan serangan dan pertahanan terintegrasi adalah yang paling cocok. Transformasi Penglong bukan tidak mungkin, tetapi peran transformasi Penglong sedang dalam penerbangan. Setelah digunakan, sayap naga akan muncul, yang tidak nyaman bagi Tang San untuk menyembunyikan identitasnya, dan efek sebenarnya akan berkurang. Adapun garis keturunan lainnya, itu bahkan lebih tidak pantas. Garis keturunan Super Tang San tidak berani menambahkan lebih banyak integrasi sekarang, jadi perubahan Jin Meng tidak dipertimbangkan. Sebelum membunuh King Kong Jing Huang, Tang San sudah mengetahui arah fusi untuk King Kong, jadi setelah fusi dimulai, dia segera menyerap kekuatan King Kong melalui Liger dan Tiger. Aura garis keturunan transformasi King Kong sangat kental, dan segera setelah bersentuhan dengan transformasi Liger dan Tiger, efeknya mulai muncul, dan dua jejak garis keturunan mulai bergabung satu sama lain di bawah kendali kesadaran kuat Tang San.
Namun, dalam kasus ekstraksi seperti itu, segel asli dari garis keturunan esensi Vajra segera mulai bergerak. Agitasi ini agak sulit untuk ditekan bahkan untuk Tang San, hanya dengan terus-menerus memblokirnya dari lingkungan melalui garis keturunan lainnya, dapatkah itu mencegah auranya meledak dan berdampak padanya. Energi kehidupan membasuh seluruh tubuh lagi dan lagi untuk meningkatkan daya tahan internal tubuh. Fusi awal adalah yang paling menyakitkan. Kekuatan tubuh juga sangat sulit untuk ditahan di bawah pengaruh energi tingkat kaisar. Tang San merasakan perasaan bahwa tubuhnya akan meledak sepanjang waktu. Tapi pikirannya tetap tenang. Dia sepenuhnya siap untuk saat ini, tubuhnya tidak tahan, dan dia punya cara lain. Menara waktu dan ruang berada di laut kesadaran. Ketika merek garis keturunan transformasi King Kong mulai berdampak liar, lapisan waktu dan fluktuasi ruang muncul di sekitar merek garis keturunan yang belum menyatu. Transformasi ruang. Tang San pertama-tama memindahkan kekuatan yang tidak dapat dia tahan ke dimensi lain melalui menara waktu dan ruang, dan kemudian berteleportasi kembali. Ini setara dengan dia telah membuka ruang kecil untuk dirinya sendiri untuk membawa kekuatan, sehingga jumlah total yang dapat dia tanggung akan meningkat, dan pada saat yang sama, itu juga akan membawa penyangga bagi tubuh untuk menanggung dan menyerap. Penambahan senjata ilahi menstabilkan kondisi Tang San lagi. Transformasi Liger disuntikkan dan distimulasi oleh garis keturunan transformasi King Kong, dan secara bertahap mulai memancarkan cahaya yang semakin intens. Pada saat yang sama, Tang San juga bisa merasakan perubahannya sendiri. Dari tulang hingga meridian, hingga organ dalam, otot, dan kulit, setiap bagian tubuh terus-menerus disusupi. Dalam proses infiltrasi, itu mulai menjadi semakin sulit. Secara tidak jelas, seluruh tubuh menyatu dengan lapisan cahaya kristal samar. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi agak transparan, dan semakin transparan dan cerah, Tang San bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih padat. Kekuatan transformasi Liger awalnya cukup keras, tetapi setelah perpaduan transformasi King Kong, transformasi Liger secara bertahap menjadi lebih tebal, dan secara bertahap menjadi lebih mendominasi. Yang satu mudah tersinggung, yang lain berat, dan ketika digabungkan satu sama lain, itu mulai memiliki sedikit suasana raja. Ini juga membuktikan visi setan Tang San sebagai generasi Raja Dewa. Kecocokan antara dua garis keturunan ini sangat tinggi. Bahkan lebih dari perpaduan Jin Mengbian saat itu. Selain itu, Tang San sekarang memiliki Kaisar Perak Biru Kekacauan sebagai mediatornya, serta pendalaman keberuntungannya dan bimbingan mata surgawinya yang teliti. Proses integrasi masih sangat lancar. Hanya saja energi dari merek garis keturunan Vajra terlalu besar. Fusi Liger dan Tiger masih agak timpang. Energi yang terintegrasi dengan transformasi King Kong secara bertahap sama dengan tingkat asli transformasi Liger. Tang San untuk sementara menghentikan fusi. Merek garis keturunan Vajra Essence telah sedikit melemahkan denyut darahnya. Namun, dalam perasaan Tang San, paling banyak, itu melemah 1/10. Ini adalah celah yang menakutkan antara Kaisar dan Ordo ke-11. Pengurangan kekuatan ke-10 adalah kelegaan bagi Tang San. Tapi itu tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Transformasi Liger juga berevolusi menjadi transformasi Super Bloodline King Kong Liger. Kali ini, evolusi garis keturunan Super telah selesai, dan di bawah perlindungan energi kehidupan asli dari pesawat Suzu, bahkan tidak ada visi. Juga tidak berasal dari pengecualian antara langit dan bumi. Tang San jelas merasa bahwa kekuatan tolak posisi bintang Fran ke arahnya sangat lemah. Ini adalah manfaat besar yang dibawa oleh nenek moyang pohon untuk pengakuannya. Bahkan lebih penting daripada energi kehidupan yang disuntikkan ke dalam dirinya. Apa yang harus dilakukan dengan merek keturunan Vajra yang tersisa? Tang San mulai merasa sedikit bermasalah. Meskipun kekuatan yang tersisa dapat disegel untuknya, penyegelan membutuhkan banyak pikirannya, dan dia bahkan tidak bisa bertarung. Begitu dia bertarung dengan sekuat tenaga, segel tidak bertanya di sini, dan jika ada masalah di tubuhnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Untuk melampiaskan, ini benar-benar enggan. Bagaimana Anda bisa menyerahkan kekuatan Kaisar yang begitu sulit diperoleh? Tapi itu tidak cukup untuk terus menyerap. Begitu King Kong Liger menjadi tidak seimbang, maka garis keturunan super ini dalam bahaya runtuh. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya hanya bisa mencoba perpaduan dari 3 merek garis keturunan, biarkan transformasi Jinmeng bergabung sedikit lagi, dan bahkan transformasi Penglong. Saya hanya tidak tahu apakah akan ada situasi buruk dalam perpaduan orang-orang yang tersebar seperti itu, saya hanya bisa mencobanya.
Sementara Tang San berpikir tentang bagaimana efek fusi akan lebih baik, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kesadarannya. Ayah, biarkan aku datang. Mendengar suara ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini jelas Jingjing yang sudah lama tidur. Sejak jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar, Jingjing tertidur lelap. Tang San selalu bisa merasakan bahwa Jingjing menyerap kekuatannya sendiri dalam proses kultivasi. Namun, Kaisar Setan Kristal telah jatuh, dan posisinya sebagai dewa telah kembali. Jingjing harus mengandalkan tubuhnya untuk hidup, jadi Tang San tidak khawatir tentang hal itu. Juga tidak keberatan membawanya kembali ke dunianya sendiri ketika dia kembali di masa depan. Tetapi karena Jingjing telah tidur sepanjang waktu, Tang San tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan mantan kaisar pertama ini. Saya belum pernah mencobanya, dan saya hanya bisa membiarkannya menempati posisi merek garis keturunan saya sendiri. Pada saat ini, Jingjing tiba-tiba mengeluarkan suara, yang benar-benar mengejutkannya. Jingjing, Tang San memanggil dengan ragu. Yah, ini aku, ayah. Ayah, kamu benar-benar luar biasa. Kamu dapat memusatkan begitu banyak gado-gado di tubuhmu. Aku tidak bisa melakukannya sebelumnya. Tang San berkata dengan senyum masam, jangan panggil aku ayah. Kamu sudah hidup selama bertahun-tahun. Jingjing tersenyum dan berkata, itu berbeda, saya sekarang bereinkarnasi, dan semuanya terlahir kembali dari awal. Hidup saya diberikan oleh Anda, dan Anda menetaskan saya. Tentu saja, itu adalah ayah saya. Selain itu, dia ditetaskan dengan kekuatan keberuntungan. Saya bisa merasakan bahwa sangat bermanfaat untuk mengenali ayahmu. Baiklah, biarkan saya menyelesaikan masalah untuk ayah saya dulu. Bab 895, Bakat Raja Iblis Kristal Besar. Saat dia berbicara, Tang San segera merasa bahwa merek perubahan kristal di tubuhnya mulai berubah. Perubahan kristal awalnya hanya bersinar dengan cahaya sebening kristal, tetapi pada saat ini, merek garis keturunan yang berkilau mulai berubah. Itu berputar dengan cepat, dan kekuatan hisap keluar dari merek kristal. Ayah, kamu menggunakan indera ilahimu untuk membimbing merek garis keturunan Vajra kepadaku. Aku akan membantumu menyerapnya, kata Jingjing lembut. Oke, Tang San tidak ragu, keberadaan Lingqi Tianyan secara alami dapat mencari manfaat dan menghindari bahaya untuknya. Jika Jingjing berbahaya bagi pikirannya, dia dapat langsung merasakannya. Dikendalikan oleh kesadaran ilahi, itu mendorong merek garis keturunan yang mengubah berlian untuk mendekati merek garis keturunan yang mengubah kristal. Segera, tubuh perubahan kristal memancarkan cahaya kristal samar, dan itu diserap oleh merek garis keturunan dari perubahan berlian, dan lapisan cahaya kristal secara bertahap muncul, menutupinya dengan merek garis keturunan dari perubahan berlian, kemudian berangsur-angsur menghilang. Ini adalah, Tang San menyaksikan dengan takjub ketika kristal berubah menjadi merek. Pada saat ini, kristal berubah menjadi merek seperti botol minyak besar. Energinya sendiri jelas jauh lebih rendah daripada energi pihak lain, tetapi merek transformasi Vajra diserap tetapi tidak dapat bergerak. Tang San tidak perlu melakukan apapun, dampak apapun. Ayah, di masa depan, jika Anda ingin menyerap kekuatannya kapan saja, saya akan membantu Anda melepaskan sebagian darinya. Ketika Anda tidak ingin menyerapnya, saya akan menyegelnya untuk Anda. Itu tidak akan mempengaruhi Anda. Setelah Anda menerobos ke Kaisar, sekali lagi menyerap kekuatannya, merek garis keturunan Liger dapat berkembang pesat, sehingga Anda memiliki garis keturunan super tingkat Kaisar, dan Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di antara para Kaisar. Bagaimana kamu melakukannya? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Jingjing berkata, Ayah, bagaimana menurutmu aku bisa meniru beberapa kemampuan garis keturunan pada saat yang bersamaan? Hati Tang San bergerak, dan dia hampir berkata, segel. Jingjing tersenyum dan berkata, ayah sangat pintar. Ya, itu adalah segel. Kemampuan terkuat dari garis keturunan naga kristal saya adalah segel. Jadi, salinan saya sebenarnya adalah untuk menyegel beberapa tanda merek garis keturunan pada saat yang sama, dan kemudian menggunakan kekuatan garis keturunan saya sendiri. Rangsang agar saya dapat menggunakan kekuatan segel ini. Sekarang kemampuan saya sama. Bila perlu, jika Anda bersedia membiarkan saya membakar darah tingkat Kaisar King Kong ini, saya dapat membiarkan Anda memilikinya sementara kekuatan tingkat Kaisar. Namun, setelah terbakar, itu akan benar-benar mengkonsumsi merek garis keturunan ini. Semakin banyak Anda menggunakannya,
semakin banyak yang akan dikonsumsi. Ini akan mempengaruhi penyerapan Anda nanti. Segel bakat. Baru sekarang Tang San menyadari bahwa bakat darah bawaan Kaisar Setan Kristal Besar sebenarnya adalah segel. Ini sama sekali bukan segel biasa, jika tidak mungkin untuk menyegel merek garis keturunan tingkat Kaisar pada tingkat saat ini. Meskipun merek garis keturunan ini tidak dikendalikan oleh Kaisar, jumlah total energi ada di sana. Ini adalah semacam segel dengan teknik yang dekat dengan Tao, meskipun Kaisar Setan Kristal Besar telah jatuh. Jingjing yang bereinkarnasi masih memiliki pemahaman tentang arti sebenarnya dari bakat segel. Itu adalah semacam segel aneh yang dekat dengan hukum, dan itu benar-benar dapat membuat merek garis keturunan Vajra menjadi tenang. Kalau begitu bisakah aku menggunakan kekuatan segelmu? Tang San bertanya pada Jingjing. Tentu saja, itu bisa digunakan kapan saja. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang harus disegel, pikirkan, dan aku bisa membantumu melakukannya. Saat ini, kemampuanku seharusnya bisa menyegel semua kekuatan di bawah Kaisar. Panjang segel dan kekuatan pihak lain terkait. Namun, karena saya mengontrol merek transformasi Vajra ini, saya hanya dapat menyegelnya untuk Anda, tetapi saya tidak dapat menyalinnya. Anda memiliki begitu banyak merek garis keturunan di itu, dan Anda tidak perlu saya untuk menyalinnya. Anda dapat mengambil segel saya sebagai kemampuan kontrol jangka pendek untuk digunakan. Semakin lemah lawan, semakin lama waktu disegel. Segel juga dapat digunakan secara internal. Untuk contoh, merek garis keturunan mana yang gelisah, saya juga dapat membantu Anda menyesuaikannya melalui segel. Tentu saja, jika Anda ingin melepaskan semua kekuatan segel saya, Anda masih harus menjadi seorang kaisar. Pada saat itu, saya harus bisa untuk benar-benar memulihkan sebagian kekuatanku. Selain itu, garis keturunanku dan merek garis keturunanmu yang lain tidak terlalu bagus. Dengan cara yang sama, aku dapat dipanggil langsung olehmu untuk bertarung sendirian. Bagaimanapun, aku bijaksana, dan itu adalah putrimu. Saya mengerti. Tang San sekarang pada dasarnya memahami peran transformasi kristal. Seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Kristal, peran terbesarnya adalah dipanggil. Itu setara dengan memiliki satu lagi Raja Iblis Kristal yang bertarung untuk Tang San. Tentu saja, yang dipanggil sekarang adalah Raja Iblis Kristal. Dan karena dia membantu Tang San menyegel King Kong menjadi sebuah merek, tidak ada cara untuk memanggilnya untuk berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Setelah Tang San menerobos Kaisar, maka dia setara dengan memiliki kekuatan memanggil Kaisar Setan Kristal, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Setan Kristal pada puncaknya. Itu juga pada tingkat seorang kaisar, raksasa kristal dengan kemampuan untuk menyalin, kekuatan tempur Kaisar Iblis jelas lebih kuat dari kaisar biasa. Ayah, apakah kamu berencana untuk pergi dari sini di masa depan? Tanya Jingjing. Tang San berkata, ya, saya akan pergi dari sini ketika tingkat kultivasi saya kembali ke alam sebelumnya. Apakah Anda akan pergi dengan saya, atau tinggal? Tentu saja aku ikut denganmu. Aku tidak ingin melewati hari-hari menghitung hari-hari kehidupan lagi. Di pesawat ini, tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan dibaptis oleh kekuatan tahun dan akhirnya mati. Saya telah hidup begitu banyak. Seiring berjalannya waktu, semakin saya tidak ingin mati. Ayah, saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Anda harus bertanggung jawab kepada saya. Tidak apa-apa bagi orang untuk menjadi tunggangan Anda. Petik 2. Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Aku bisa membawamu pergi dan kembali ke duniaku. Selama alam dewa tempatku tinggal tidak mati, aku tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati. Namun, saya juga membutuhkan bantuan Anda di pesawat ini dengan cara apapun. Saya, di masa depan, apakah itu menjadi kaisar atau mengembalikan wilayah saya sebelumnya, saya akan menghadapi tantangan besar. Ya, ketika saya pertama kali mengikuti Anda, saya merasakan perbedaan Anda, dan saya juga berharap untuk menggunakan identitas Anda agar tidak ditemukan oleh kaisar lain sampai saya dapat memulihkan basis kultivasi kaisar dan menjalani kehidupan baru. Tapi saat saya mengenal Anda, saya secara bertahap memahami situasi Anda. Anda adalah dewa sejati, dan dengan Anda, saya memiliki kesempatan untuk hidup selamanya. Saya hanya berharap jika Anda bisa menjadi Raja Dewa, saya akan kembali kepada Anda lagi alam dewa, bisakah kamu mengembalikan kebebasanku? Kali ini, suara Jingjing menjadi sangat serius. Ya, ini adalah janjiku, kata Tang San dengan suara yang dalam. Oke ayah,
Suara Jingjing menjadi manis lagi. Bersama-sama, keduanya diuntungkan. Salah satunya adalah Raja Dewa tertinggi dari alam dewa, dan yang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 bintang Falan. Mereka semua adalah makhluk yang sangat cerdas. Di bawah komunikasi sederhana, tujuan bersama ditetapkan. Tentu saja, Kaisar Setan Kristal Besar memahami bahwa jika Anda ingin mendapatkan keabadian, Anda harus membayar cukup. Keinginan Tang San untuk menjadi seorang kaisar bukanlah hal yang mudah, terlihat dari fakta bahwa ketika ia menjadi dewa, ia menghadapi kehancuran besar dari 9 langit dan 10 bumi. Terlebih lagi, itu akan melampaui kaisar di masa depan. Tapi Crystal Demon King masih memutuskan untuk berjudi, karena dia membenci perasaan dibaptis selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa kuat, dalam menghadapi waktu, mereka hanya bisa tidak berdaya untuk menghadapi. Tang San memberinya kemungkinan ini, dan, merasa bahwa Tang San terus-menerus menjadi lebih kuat dan mengubah segalanya, kepercayaan Kaisar Setan Kristal Besar padanya juga semakin kuat. Bahkan pohon leluhur dapat dihidupkan kembali olehnya, dan dia telah dikenali oleh pohon leluhur, dan dia juga telah menjadi penguasa kota utama. Di matanya, meskipun dia bereinkarnasi sebagai Jingjing, dia telah tidur, tetapi dia sangat menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar. Karena itu, ketika Tang San menghadapi keputusan yang sulit, dia akan mengambil inisiatif untuk membantu. Dan berjanji pada Tang San. Bab 896, The Splendor of Jian Mucheng. Ini juga terkait langsung dengan Tang San yang membunuh Raja Kong Jing Huang. Klan Pohon Emas Biru dan bahkan Kaisar Penghancur Jiwa berpikir bahwa leluhur pohonlah yang membunuh Raja King Kong, tetapi sebagai bagian dari tubuh Tang San, Kaisar Iblis Kristal tidak akan berpikir demikian. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Tang San memasang jebakan untuk Kaisar Raja Kong Tianjing langkah demi langkah. Dengan basis budidaya urutan ke-11, dia membunuh seorang kaisar dengan hampir tanpa risiko, menggunakan semua sumber daya dan kemampuan yang tersedia. Ini membuat Kaisar Iblis Kristal benar-benar mengenali tuannya. Kaisar Setan Kristal tidak diragukan lagi bangga menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di pesawatnya sendiri. Ketika dia pertama kali memilih Tang San, tujuan utamanya adalah untuk menggunakannya. Dan sampai sekarang, dia telah mengungkapkan bakatnya yang sebenarnya kepada Tang San dan mulai membantu Tang San dengan sekuat tenaga. Ini adalah pengakuannya yang sebenarnya terhadapnya. Adapun ini, Tang San sudah mengetahuinya pada saat itu, dan pada saat yang sama tidak menganggapnya serius. Itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Setan Kristal Besar untuk dikenali. Sekarang dengan bantuan pria ini, itu seperti harimau dengan sayap, dan itu memberinya kepercayaan lain untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Latihan selanjutnya menjadi jauh lebih mudah. Tang San terus menyerap energi kehidupan para leluhur, dan menstabilkan transformasi King Kong Liger yang baru saja menyatu. Sebagai garis keturunan super ketiganya, itu tidak diragukan lagi membuat kekuatan keseluruhan Tang San naik ke atas. Kekuatan fisik juga sangat meningkat. Tidak terburu-buru untuk mengakhiri meditasi, mengambil keuntungan dari periode bulan madu antara dirinya dan leluhur pohon, Tang San menyerap energi kehidupan tingkat tinggi sebanyak mungkin, terakumulasi dan bergizi, yang semuanya sangat bermanfaat. Selain itu, kemampuan penyegelan Jingjing masih ada. Jika dia tidak dapat menyerap energi kehidupan, biarkan dia membantu untuk menyegel sebagian darinya, dan tetap menyerapnya secara perlahan. Tidak jelas apakah hal yang baik seperti itu akan memiliki Tang San di masa depan. Kultivasi Tang San di sini menyegarkan, tetapi seluruh kekaisaran kaya telah memicu gejolak yang bergejolak. Berita pemulihan resmi Suzu menyebar ke seluruh benua peri dalam waktu singkat. Reaksi dari kekaisaran Richen secara alami adalah yang terbesar. Pemulihan resmi para leluhur setara dengan mengorbankan nyawa seorang kaisar. Kekaisaran kaya tidak diragukan lagi menjadi sangat gugup. Tanpa seorang kaisar, keuntungan kecil yang hanya muncul dengan susah payah telah menghilang. Dan kekaisaran Tianyu tidak menertawakan jatuhnya Raja Kong Jing Huang. Orang yang membunuh Raja Kong Jing Huang juga adalah keberadaan kekaisaran kaya. Sebagai salah satu dari 3 leluhur sebelumnya, tekanan yang dibawa oleh leluhur jauh lebih besar daripada tekanan Raja Kong Jing Huang. Bagaimanapun, semua orang telah membuktikan kekuatan mereka melalui Tu Huang. Oleh karena itu, pertemuan pengadilan leluhur baru-baru ini lebih dari 10 kali lipat dari biasanya, dan sebagian besar ditujukan pada klan Pohon Emas Biru. Pada hari ketiga setelah jatuhnya Raja Kong Jing Huang,
Zhuting secara resmi merilis berita tersebut. Berita itu menceritakan bukti penculikan dan pembunuhan Raja Kong Jingjing terhadap keluarga pohon emas biru, dan mengumumkan pemulihan leluhur pohon, mengundang Jin Miaolin untuk pergi ke istana leluhur sesegera mungkin untuk melaporkan tugasnya. Pada saat yang sama, semua ras dilarang menjarah dan membunuh klan pohon emas biru. Jika mereka melakukannya, mereka akan menjadi musuh publik istana leluhur. Klan pohon emas biru yang telah ditangkap harus dikirim kembali ke kota Jianmu sesegera mungkin. Pengumuman pengadilan leluhur ke dunia luar tidak diragukan lagi mengkonfirmasi kematian Raja Kong Jingjing. Terbukti bahwa pembunuhan Raja Kong Jinghuang oleh Suzhou adalah tindakan yang adil, dan kembalinya Suzhou diumumkan. Ini tidak diragukan lagi diakui. Kematian Raja Kong Jingjing juga membuat semua ras menghadapi keberadaan klan pohon emas biru. Awalnya ras pengecut ini di mata yang kuat telah menjadi binatang buas. Tidak ada kaisar yang terbunuh selama ribuan tahun. Suzhou membunuh satu segera setelah dia kembali. Berapa banyak kebencian ini? Oleh karena itu, apakah itu klan monster roh atau klan monster dari Kekaisaran Tianyu, semua ras yang memiliki hak asuh dari klan pohon emas biru menggunakan karavan untuk mulai membereskan situasi ini. Kirim kembali orang-orang dari klan pohon emas biru, jangan sampai terjadi situasi di kota King Kong. Rincian tentang perjalanan Tang San ke kota King Kong pada waktu itu telah tersebar, dan di bawah kecemerlangan leluhur pohon, semua klan pohon emas biru yang dijarah akan ditemukan, dan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Dan setelah ditemukan, adalah mungkin untuk menghadapi keabadian klan pohon emas biru. Nenek moyang pohon menjarah 30% vitalitas kota. Ini masih belas kasihan. Jika Anda dapat menjarah 30%, dapatkah Anda menjarah semuanya? Kekuatan seperti itu menakutkan. Orang-orang yang berwawasan juga telah menganalisis bahwa tidak mungkin leluhur pohon benar-benar bangun. Ini adalah batasan pesawat. Dan bahkan jika keluarga pohon emas biru bergantung pada kekuatan leluhur pohon, itu hanya boleh berada dalam jarak tertentu, dan tidak boleh terlalu jauh dari leluhur pohon. Tapi ini semua spekulasi, siapa yang bisa membuktikannya? Sebelumnya, tidak ada yang akan berpikir bahwa leluhur pohon dapat membunuh Raja Kong Jinghuang, tetapi segera kota King Kong akan berdarah. Oleh karena itu, tidak ada yang akan mengambil risiko, menghadapi klan pohon emas biru yang tiba-tiba kuat. Lebih banyak pilihan adalah menunggu dan melihat, atau bahkan menunjukkan kasih sayang. Perasaan para tetua klan pohon emas biru adalah yang paling jelas. Pada hari ketiga kembalinya Tang San, kota Jianmu berangsur-angsur menjadi ramai, dan ras mulai bermigrasi ke kota Jianmu, di antaranya ras yang dulunya adalah kota King Kong adalah yang paling banyak. Ras yang meninggalkan kota King Kong setelah Tang San mengeluarkan ancaman pembunuhan, beberapa memilih untuk kembali, tetapi beberapa melihat bahwa kebangkitan klan pohon emas biru tidak dapat dihentikan, jadi mereka memilih untuk berpindah tempat, dan setelah membuang aset King Kong kota, mereka bermigrasi. Datang untuk membangun kota kayu. Apa yang membuat semua tetua semakin tak terduga adalah bahwa pada hari ke-7 retret setelah kembalinya Tang San, seseorang dari kota King Kong benar-benar datang. Jin Chengwu secara pribadi memimpin tim untuk datang, membawa 100 kereta penuh berbagai bahan berharga, mengatakan bahwa itu adalah kompensasi untuk klan pohon emas biru, dan meminta maaf kepada klan pohon emas biru atas nama klan roh King Kong dengan sikap yang paling tulus. Tang San sedang berlatih dalam pengasingan, jadi para tetua secara alami tidak akan membangunkannya, menyatakan bahwa mereka akan menyampaikan permintaan maaf klan Vajra kepada mereka, menerima semua hadiah, tetapi tidak membiarkan Jin menjadi perwakilan kita dari klan Vajra. Jin Chengwu tidak menganggap dirinya terlalu serius, dan yang rendah hati baru saja pergi. Pada saat itu, Penatua Agung tidak begitu senang. Jika ini terjadi di masa lalu, Jin Chengwu bahkan tidak akan menatapnya dengan mata kanan. Jin Chengwu datang untuk mengirim kompensasi, tetapi hadiah dari kota-kota besar lainnya dikirim dalam aliran yang tak ada habisnya. Termasuk perwakilan penguasa kota dari kota-kota besar, serta beberapa karavan besar. Ada hadiah yang sangat berharga yang dikirim, dan alasannya sangat sederhana. Selamat kepada Jin Miaolin karena telah menjadi patriark klan pohon emas biru, dan selamat kepadanya karena telah menjadi penguasa kota-kota Jianmu. Untuk sementara, kota Jianmu tidak diragukan lagi telah menjadi hotspot dari seluruh Richen Empire. Namun, utusan yang datang untuk memberikan hadiah ini ditakdirkan untuk kecewa, karena tidak ada dari mereka yang bisa melihat patriark klan pohon emas biru legendaris yang baru saja muncul belum lama ini. Dan selama retret Tang San,
yang paling menggerahkan klan pohon emas biru adalah bahwa klan mereka mulai kembali. Mereka yang dulu hilang kini kembali. Beberapa masih hidup dan memiliki nafas kehidupan, beberapa hanya memiliki tunggul, tetapi tidak peduli apa, mereka kembali. Karavan yang mereka kirim kembali juga bingung dari mana mereka berasal, tetapi mereka mengerti misi mengirim mereka kembali. Dan tepat ketika sebuah karavan memasuki jajaran kota Jianmu, Tang San, yang sedang duduk di Suzuben bermeditasi terlebih dahulu, tiba-tiba membuka matanya. Pada saat berikutnya, ketika semua tetua tidak memperhatikan, dia menghilang tanpa jejak. Bab 897, True and False Jin Miaolin. Jin Miaolin duduk di kereta dengan wajah pucat. Belenggu di tubuhnya telah dilepaskan untuk jangka waktu tertentu, tetapi dia masih sedikit tidak nyaman. Mungkin dia terjebak terlalu lama. Lautan kesadarannya telah lama hancur, dan bahkan pemikirannya tidak terlalu koheren. Itu telah tinggal di tempat gelap itu selama bertahun-tahun, dan setiap kali, darah akan diambil, dan baru kemudian orang-orang itu akan menyuntikkan beberapa nutrisi ke dalamnya. Sama seperti itu, tidak tahu sudah berapa lama. Ia bahkan tidak ingat untuk apa ia meninggalkan rumahnya di tempat pertama. Sampai saat ini, saya tidak tahu mengapa, itu dikirim, dan ketika pertama kali melihat matahari, matanya hampir buta. Setelah 3 hari penuh kesakitan, hanya setelah orang-orang itu benar-benar mulai memberinya makan, fungsi tubuh pulih dan energi kehidupan disesuaikan, dan secara bertahap pulih. Sepanjang jalan, tubuhnya berangsur-angsur pulih, dan akhirnya tidak terasa mati saat itu, ya, setidaknya tidak harus mati. Kemana orang-orang itu mengirim diri mereka sendiri? Jin Miaolin tidak tahu. Meskipun lautan kesadarannya telah dihancurkan, energi kehidupan darah dari asal leluhur pohon masih sangat murni. Setelah beberapa hari perbaikan, ia berangsur-angsur pulih. Kecuali lautan kesadaran, yang lainnya adalah dalam proses pemulihan bertahap. Tapi apakah ini benar-benar penting untuk itu? Ia telah menerima takdirnya, dan ia tidak pernah mengharapkan apapun. Ia telah lama lupa apa arti dari keberadaannya sendiri. Ia bahkan merasa telah kehilangan jiwanya. Tidak buruk jika lautan kesadaran pecah, setidaknya Anda tidak perlu memikirkannya sepanjang waktu, dan rasa sakitnya akan berkurang. Cahaya perak berkedip, dan sosok diam-diam muncul di kereta, penampilannya bahkan tidak mengubah berat kereta. Jin Miaolin duduk di sana, matanya menatap kosong ke sosok yang tiba-tiba itu, dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Faktanya, bahkan jika itu mengeluarkan suara, itu tidak ada artinya, bagian dalam kereta ditutupi dengan lingkaran perak. Siapa namamu? Suara yang menyenangkan terdengar, tidak hanya di suaranya, tetapi juga di benaknya. Jin Miaolin membuka mulutnya, tetapi tidak menjawab. Karena sudah lama kehilangan lidahnya. Orang-orang itu tidak membutuhkannya untuk berbicara sama sekali. Melihat klan pohon biru emas pucat, bermata gelap, di depannya, seperti mayat berjalan, Tang San sedikit mengernyit. Angkat tangan Anda dan tekan di bahunya, dan kesadaran juga disuntikkan ke tubuhnya pada saat yang sama, rasakan kondisinya saat ini. Membusuk, ini adalah perasaan pertama Tang San. Tetapi pada saat yang sama pembusukan, ia memiliki sejumlah besar energi kehidupan di dalam tubuhnya. Tang San tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang yang menangkapnya terhadapnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa itu pasti telah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak manusiawi. Sentuhan kemarahan melintas di hati Tang San, seolah-olah dia melihat manusia diperlakukan sebagai budak lagi. Laut kesadaran dihancurkan, yang merupakan alasan penting bagi kemampuan berpikir klan pohon emas biru ini. Alasan mengapa dia tiba pertama kali adalah karena kesadaran Tang San selalu menyelimuti kota, dan melalui aura leluhur pohon, dia dapat dengan mudah melakukan ini. Dia telah menunggu munculnya nafas ini. Ya, itu adalah aura darah Jin Miaolin yang berasal dari leluhur pohon. Meskipun dia masih tidak yakin apakah klan pohon emas biru di depannya adalah Jin Miaolin, tetapi yang pasti adalah bahwa kekuatan garis keturunannya pasti adalah garis keturunan langsung dari leluhur pohon, tidak ada keraguan tentang ini. Apalagi Jin Miaolin memiliki 6 duri di belakang punggungnya, yang berarti kekuatan seorang raja. Jin Miaolin, yang meninggalkan rumahnya saat itu, juga merupakan raja tingkat ke-10. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa klan pohon emas biru yang dia temukan. Kekuatan para dewa disertai dengan infus energi kehidupan, membantu Jin Miaolin untuk menyembuhkan luka-lukanya, terutama untuk menebus lautan kesadaran yang telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Segera,
Tang San menemukan bahwa lautan kesadarannya telah dihancurkan terlalu serius, dan telah dihancurkan terlalu lama. Jika dia ingin menyembuhkan lautan kesadaran seperti itu, jika dia adalah mantan Raja Dewa, tidak akan ada masalah. Tapi sekarang, itu masalah besar. Tidak ada cukup waktu untuk pulih. Saudaraku, saya tahu Anda kemungkinan besar adalah Jin Miaolin. Jika Anda dapat memahami saya, anggukan saja kepala Anda. Saya adalah patriark saat ini dari klan Pohon Emas Biru, dan saya akan membantu Anda. Tang San dengan enggan terhubung dengan spiritualnya. Ada celah besar di lautan kesadaran Jin Miaolin. Jin Miaolin menatapnya kosong, membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara, tetapi dia akhirnya mengangguk. Nama yang begitu akrab, Jin Miaolin, apakah itu aku? Ia itu milik saya. Tang San sedikit mengangguk, menghela nafas pelan, dan berkata, ikutlah denganku. Saat berikutnya, lingkaran cahaya perak menutupi tubuh Jin Miaolin dan menghilang dari udara. Setelah 2 lompatan teleportasi, ketika Tang San muncul lagi, dia sudah kembali ke pegunungan Keri. Ketika dia kembali, dia juga melepaskan penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Aura kehidupan di lembah emas masih kuat, tetapi untuk Tang San saat ini, itu bukan apa-apa, itu karena aura kehidupan yang dia rasakan di kota Jianmu terlalu kuat. Gadis-gadis berbaju merah semuanya pergi untuk tinggal di kota Keri. Di lembah emas, hanya para pejuang suku Liger yang menjaga. Selain itu, tidak banyak orang yang tersisa, dan lebih banyak Liger dan harimau juga pergi ke kota Keri. Lagi pula, lebih baik tinggal di sana. Kota Keri saat ini sudah bisa dikatakan sepenuhnya berada di bawah kendali Tuan Muda Mei, bahkan jika dia tidak peduli. Ketika Jin Miaolin sedang berjalan, dia sedikit tersandung, jelas dia tidak terbiasa berjalan sejak lama. Tetapi ketika datang ke lembah emas, ada sedikit lebih banyak vitalitas di matanya. Vegetasi yang rimbun di sini membuatnya sangat nyaman. Tang San membawa Jin Miaolin ke pohon emas yang sangat besar. Prajurit Liger yang menjaga di sini telah melihat mereka, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Tang San, kewaspadaan mereka secara otomatis terangkat. Tang San mengangguk memberi salam kepada mereka, lalu membawa Jin Miaolin untuk berdiri di depan pohon emas. Jin Miaolin memandang Tang San, lalu menatap pohon emas di depannya, air mata tiba-tiba mengalir dari matanya yang kusam. Pohon emas juga merupakan produk khusus Jian Mucheng. Ini adalah ras bawahan dari klan Pohon Emas Biru. Ia merasakan napas kehidupan yang kaya, dan kemudian merasakan energi kehidupan yang terus-menerus pulih. Tampaknya merasakan sesuatu. Tang San melihatnya dan berkata dengan serius, Jin Miaolin, dengarkan aku. Lautan kesadaranmu telah dihancurkan, butuh waktu lama untuk memulihkannya. Dan itu juga membutuhkan kesadaran yang sangat kuat untuk melakukannya, akal ilahi masih kurang. Ketika saya menjadi seorang kaisar, saya pasti akan membantu Anda memperbaikinya. Untuk beberapa alasan khusus, saya harus meninggalkan Anda di sini untuk pulih. Yang dapat saya jamin adalah bahwa saya itu tidak akan membahayakan Pohon Emas Biru klan, dan akan membantu klan Pohon Emas Biru. Jin Miaolin menatapnya kosong, jelas tidak tahu apa yang dia maksud dengan hal-hal ini. Tang San menghela nafas dan menepuk bahunya. Menemukan Jin Miaolin berarti bahwa kelemahan terakhir dalam identitasnya sebagai patriark klan Pohon Emas Biru telah diselesaikan. Biarkan Jin Miaolin tinggal di sini untuk beristirahat, dan ketika dia menjadi kaisar, dia secara alami akan dikirim kembali. Masalah terakhir telah terpecahkan, kemudian, selanjutnya, saatnya bagi saya untuk pergi ke istana leluhur lagi. Bab 898, Dorongan Kolektif Bloodline. Kembali ke klan Pohon Emas Biru, para tetua telah berkumpul di depan tubuh leluhur pohon dan menunggu. Hilangnya Tang San yang tiba-tiba juga sangat mengejutkan mereka. Tapi untungnya mereka tidak pergi untuk waktu yang lama, dan melihat Tang San kembali dengan selamat, mereka merasa lega. Tang San tidak melanjutkan kultivasi. Setelah hari-hari retret ini, kondisinya saat ini telah disesuaikan dengan puncaknya, dan kultivasinya sendiri telah mencapai tingkat tahap tengah dari tahap ke-11. Ini adalah tingkat penilaian dirinya. Sebagai perbandingan, bahkan pembangkit tenaga puncak urutan ke-11 itu jauh dari bisa dibandingkan dengannya. Masing-masing dari 10 tanda garis keturunan utama telah ditingkatkan, dengan peningkatan energi kehidupan murni yang dibawa oleh leluhur pohon, merek garis keturunannya lebih stabil, dan ranah kultivasinya terus meningkat. Panen dari perjalanan ini sangat besar,
bahkan panen dari tongkat vulkan klan Huo Li dianggap kecil. Untuk Tang San, garis keturunan super yang baru dipadatkan juga bukan keuntungan terbesar. Yang paling dia hargai adalah Ling Qitianyan. Dengan peningkatan ranah, Ling Qitianyan tidak lagi sesederhana mengendalikan keberuntungan. Tang San juga dapat merasakan semakin banyak mengapa Kaisar Iblis Tianhu memiliki posisi yang begitu tinggi di antara dua goblin. Kontrol keberuntungan mencakup segalanya, dan itu adalah kemampuan hebat yang dapat menyebabkan perubahan di dunia. Batas di pesawat ini adalah tingkat ke-12, yang merupakan tingkat rubah langit berekor 9 seperti Kaisar Setan Rubah Surgawi. Tetapi di masa depan, jika Tang San dapat mengembalikan tingkat Raja Dewa, dia pasti akan dapat mengembangkan lebih lanjut kemampuan ini, sehingga dia dapat memiliki mata konsonan yang lebih kuat. Pada saat itu, apakah kita bisa menyaksikan nasib alam semesta? Dengan pemulihan bertahap dari kultivasinya, Tang San sekarang memikirkan lebih dari sekadar bertahan hidup di pesawat ini. Dia sudah mulai memikirkan bagaimana alam dewa akan terus berkembang setelah dia kembali ke alam dewa, bagaimana menjaga stabilitas, dan terutama bagaimana bersaing dengan hukum alam semesta, agar tragedi masa lalu tidak terjadi lagi. Hukum alam semesta telah mengendalikan segalanya tanpa terlihat. Jika Anda dapat memiliki sepasang mata yang mengintip ke dalam takdir Anda dan memprediksinya sebelumnya, maka secara alami akan lebih mudah untuk menghadapinya. Karena itu, Tang San adalah yang paling bahagia ketika Ling Qitianyan menggunakan kekuatan leluhur pohon untuk meningkat kali ini. Lagi pula, sulit baginya untuk berhubungan dengan garis keturunan klan Tianhu tingkat tinggi. Keluarga Tianhu telah mencapai tingkat raja ke atas, dan mereka sangat ketat dalam perlindungan mereka sendiri. Mereka akan mengikuti penjaga di sekitar mereka, dan mereka tidak dapat mendekat sesuka hati. Selain Ling Qitianyan, perlu untuk menghitung merek darah Raja Kong Jingjing. Sekarang itu disegel oleh Jingjing, tetapi itu masih merupakan eksistensi di tingkat seorang kaisar, yang setara dengan Tang San yang menyimpan sebagian dari kekuatannya untuk dirinya sendiri. Setelah saya menerobos dan menjadi seorang kaisar, saya dapat melengkapi diri saya sesegera mungkin, atau setidaknya membantu diri saya sendiri meningkatkan kekuatan fisik saya ke tingkat kaisar untuk pertama kalinya. Anda harus tahu bahwa bahkan jika Raja Kong Jinghuang adalah salah satu kaisar, pertahanannya sendiri cukup kuat. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan wajah Tang San mengungkapkan cahaya ilahi yang redup. Melihat para tetua di depannya, dia berkata, "Saya akan menyelesaikan latihan saya dan bersiap untuk pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugas saya." Semua tetua sangat gembira, dan tetua pertama tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kami akan memberi selamat kepada Patriark terlebih dahulu untuk mendapatkan pengakuan dari istana leluhur dan secara resmi menjadi penguasa kota Jianmu kami. Pasti tidak ada masalah dengan pembekalan Anda. Anda tidak tahu, baru-baru ini kota utama besar telah mengirim begitu banyak harta langka dan aneh, hanya untuk dapat membentuk hubungan yang baik dengan kami. Kami juga diundang untuk pergi ke kota utama untuk berkomunikasi." Tang San sedikit mengangguk dan berkata, "Sebelum saya pergi, saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan para tetua." "Patriark, tolong bicara." Ekspresi para tetua tiba-tiba menjadi serius, sedikit membungkuk ke Tang San. Tang San berkata, "Alasan mengapa klan pohon emas biru kami didambakan oleh ras utama adalah karena rasa bersalah kami. Kami memiliki energi kehidupan yang paling murni dan paling kuat. Energi kehidupan seperti itu sangat dibutuhkan oleh semua ras. Ya, oleh karena itu, mereka berani mengambil risiko besar, dan mereka juga harus mengambil tindakan terhadap klan kita, memeras energi kehidupan untuk memasok mereka untuk memperbaiki diri dengan memutilasi kita. Ini terutama berlaku untuk ras non-tanaman. Karena kebangkitan mereka membutuhkan energi kehidupan yang lebih besar dapat melakukannya dia. Seperti kata pepatah, bersiaplah untuk bahaya di masa damai. Meskipun kita sekarang stabil karena pemulihan pohon leluhur. Di bawah kecemerlangan pohon leluhur, tidak ada ras yang berani menyerang kita untuk saat ini. Namun, ini hanya solusi sementara untuk masalah ini, tetapi bukan solusi jangka panjang. Terlebih lagi, bahkan jika ras besar ini tidak akan menyerang klan kami, ada beberapa individu kuat yang tidak memiliki tabu ini. Meskipun kecemerlangan leluhur pohon adalah cerah, tidak mungkin bersinar di setiap sudut benua. Energi kehidupan yang begitu besar, kita harus selalu waspada terhadap penjahat yang mengambil risiko putus asa. Tidak peduli bagaimana kita mencegah, akan selalu ada kelalaian, dan dalam waktu dekat, akan ada orang dalam bahaya. Oleh karena itu,
kita harus menyelesaikan masalah ini secara mendasar. Mendengarkan kata-kata Tang San, para tetua tidak bisa tidak terlihat bingung, bagaimana cara mengatasi masalah ini. Ini telah menjadi masalah besar yang telah menjangkiti klan pohon emas biru selama bertahun-tahun. Tetapi energi hidupnya sendiri kuat, yang juga merupakan akar dari klan pohon emas biru, dan tidak dapat dikatakan bahwa energi hidupnya sendiri dicurahkan. Bahkan ketika leluhur pohon itu masih ada, dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, itu karena leluhur pohon itu cukup kuat untuk melindungi seluruh klan pohon emas biru. Sekarang nenek moyang pohon akhirnya pulih, untuk menghalangi Kunlun. Para tetua sebenarnya agak enggan membahas masalah ini di dalam hati mereka. Lagi pula, risiko seperti itu tidak dapat muncul dalam waktu singkat. Penatua berkata, Patriark, jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini, cara terbaik adalah Anda bisa menjadi seorang kaisar, terutama seorang kaisar yang kuat. Dengan cara ini, dengan pencegahan Anda dan para leluhur, mereka yang masih muda tidak akan berani kami telah menyerang klan kami. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika saya menjadi seorang kaisar, saya masih akan mengobati gejalanya daripada akar masalahnya. Selama klan saya memiliki energi kehidupan tingkat tinggi untuk 1 hari, itu pasti akan didambakan untuk waktu yang lama, hari. Jadi, aku punya ide, dengarkan kamu. Para tetua mendengarkan dengan hormat dengan penuh keraguan. Tang San berkata, saya pikir, biarkan klan saya menjadi klan suci di seluruh negeri dongeng di masa depan. Menjadi eksistensi yang perlu disembah semua ras, dengan cara ini, semua masalah akan terpecahkan. Klan kami juga akan mendapatkan yang terbesar, keamanan. Yakinkan, Sein. Jin Miaosen bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, bagaimana kamu bisa menjadi orang suci? Tang San tersenyum sedikit, ini untuk membiarkan kecemerlangan leluhur pohon benar-benar bersinar ke setiap sudut benua. Dia melirik para tetua dan melanjutkan, bukankah energi kehidupan keluarga saya apa yang didambakan oleh ras besar sekarang? Jadi, jika kita memberi mereka energi kehidupan yang stabil, bagaimana mereka akan memandang kita? Ini, bagaimana cara memberikannya? Mata tetua agung menjadi sedikit bermartabat. Dengan terbunuhnya Raja Kong Jing Huang, pola saat ini dari klan pohon emas biru di daratan telah sepenuhnya berubah. Prestise Tang San di antara klan pohon emas biru dapat dikatakan tak tertandingi untuk sementara waktu. Tetua Agung benar-benar takut dengan apa yang akan dia lakukan. Arah perkembangan yang aneh mempengaruhi kelanjutan seluruh ras. Bab 899, Rencana Tang San. Tang San berkata, energi kehidupan kita berasal dari bumi, dari pesawat, dari benua peri. Kemampuan bawaan kita adalah menyerap kehidupan, dan nenek moyang pohon memiliki kemampuan untuk mencabut kehidupan kita. Dimanapun kita berada, sebagai selama kita berakar, penyerapan kehidupan akan ada, dan itu dapat memadatkan energi kehidupan dari suatu tempat itu sendiri. Bagian dari energi kehidupan yang sangat besar yang telah kita kumpulkan akan dicerna dan diserap oleh diri kita sendiri, dan setelah kita menyaring, kelebihan energi kehidupan juga akan didistribusikan dengan sendirinya. Alasan mengapa energi kehidupan kota Jianmu begitu kuat. Kemudian, Penatua Agung, saya bertanya kepada Anda, apa yang akan terjadi jika Anda berakar di kota utama lain? Anda secara alami dapat menyerap energi dari tempat itu. Energi kehidupan untuk memelihara diri sendiri, selama tidak ada yang mempengaruhi Anda dapat mengandalkan energi kehidupan tempat ini untuk berkultivasi dan meningkatkan diri sendiri. Meskipun tidak ada pancaran leluhur pohon, kecepatan kultivasi akan melambat, tetapi kami membangun klan kota kayu ada banyak, dan energi kehidupan yang dapat diserap semua orang di sini hanya di Jianmucheng. Meskipun energi kehidupan di Jianmucheng cukup besar karena keberadaan leluhur pohon, apakah itu benar-benar cukup untuk diserap oleh klan kami? Dan berkultivasi, semua ras tahu bahwa klan kita tidak pandai bertarung. Bahkan jika ranahnya sangat tinggi, efektivitas tempur yang sebenarnya tidak kuat. Tidak ada ancaman destruktif. Kemudian, jika kita membiarkan klan kita ditempatkan di setiap kota besar, di itu tempat menyerap energi kehidupan. Jelas lebih mudah bagi klan yang tersebar untuk meningkatkan wilayah mereka daripada berkumpul di sini. Di kota Jianmu, sebagian besar energi kehidupan sebenarnya diserap oleh kami para tetua, dan klan biasa dapat menyerapnya. Energi kehidupan terbatas. Tapi seberapa luas benua peri, itu mengumpulkan sebagian besar keberuntungan dari seluruh pesawat, sehingga klan kita dapat menyebar dan pergi ke kota-kota besar.
Apakah itu baik untuk budidaya kita? Petik 2. Pada saat yang sama, ketika kita mengkultivasi diri kita sendiri, yang kita butuhkan hanyalah tingkat tertinggi dan bagian inti dari energi kehidupan di kota. Energi kehidupan berlebih yang diserap oleh kita secara alami akan didistribusikan. Bukan apa-apa, tetapi seiring waktu, keberadaan kita dapat mengubah intensitas energi kehidupan kota itu, sehingga semua ras di kota itu dapat memperoleh manfaat. Anda berkata, apakah ini yang ingin didapatkan oleh kota-kota utama itu? Pada saat yang sama, kita juga dapat memancarkan kecemerlangan leluhur pohon ke tempat yang lebih jauh. Sebelumnya, pendekatan semacam ini tidak mungkin. Karena kekuatan tempur kita terlalu lemah, begitu kita pergi ke kota utama, aku takut kita akan menjadi beberapa makhluk yang kuat. Kita tidak hanya tidak bisa melakukan apa yang aku katakan, tetapi bahkan keselamatan adalah masalah. Tapi sekarang, Raja Kong Jingjing telah dibunuh oleh leluhur pohon. Dalam waktu singkat, tidak ada yang berani dengan mudah menyerang klan kami. Dalam hal ini, kami menggunakan alasan untuk memberi kembali ke kota-kota besar dan ras besar untuk melaksanakan ini rencananya akan dapat mengendalikan energi kehidupan kota-kota besar dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, juga akan ada cukup waktu bagi kota-kota besar untuk merasakan manfaat yang kita bawa. Pada saat itu, akan ada penghalang dari leluhur pohon, jika saya bisa menjadi kaisar lagi. Setelah waktu yang lama, kerajaan Anda telah dinaikkan ke tingkat yang cukup tinggi untuk membawa lebih banyak energi kehidupan ke kota-kota utama ini, sehingga bermanfaat semua ras di kota utama. Anda berkata, akankah kita menjadi pemuja mereka? Cara mendasar untuk memecahkan keselamatan keluarga kita adalah membiarkan semua ras mengerti bahwa tidak perlu menjarah dan membunuh. Selama kita melindungi kita, kita dapat mengambil manfaat darinya. Ini adalah cara mendasar. Mendengar kata-kata Tang San, para tetua klan pohon emas biru yang hadir terdiam sejenak. Beberapa penatua dengan pikiran yang lebih fleksibel sudah mulai bersinar di mata mereka. Tidak ada keraguan bahwa mengambil inisiatif untuk pergi ke kota-kota utama lainnya berisiko. Pemikiran ini telah tertanam dalam di benak klan pohon emas biru. Namun, jika semua yang dikatakan Tang San benar-benar dapat diwujudkan, maka klan pohon emas biru pasti akan mencapai perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecemerlangan nenek moyang pohon benar-benar dapat bersinar ke setiap sudut benua. Klan pohon emas biru juga akan dihormati oleh semua ras. Patriark, jika saya benar-benar dapat memberitahu Anda ini, itu akan menjadi perbuatan besar untuk klan saya. Ini adalah sesuatu yang Suzu tidak bisa lakukan saat itu. Namun, apakah itu kekaisaran Richen atau kekaisaran Tianyu, ras besar memiliki keegoisan sendiri. Akankah mereka benar-benar menerima rencana kita? Jika nenek moyang pohon tertidur lagi, dan ras-ras ini tiba-tiba menyerang kita, bagaimana kita harus menghadapi diri kita sendiri? Apalagi dalam proses ini, juga akan ada risikonya. Saya khawatir bukan itu mudah dicapai. Tang San mengangguk dan berkata, Penatua, saya sangat jelas tentang kekhawatiran Anda. Jadi, ini hanya ide umum, dan operasi khusus masih untuk didiskusikan. Pertama-tama, kita harus memastikan keamanan klan kita. Ini waktu saya pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan pekerjaan saya, dan saya juga ingin berdiskusi dengan kaisar dari pengadilan leluhur. Hanya dengan dukungan semua kaisar, saya akan melakukan masalah ini, jika tidak, tidak akan ada lagi. Selama istana leluhur tidak picik, saya pasti akan mengerti manfaat yang saya dapatkan dengan melakukan ini. Ini adalah dukungan terbesar untuk istana leluhur. Pada saat yang sama, ini juga sangat bermanfaat bagi pengadilan leluhur, stabilitas daratan. Jika kita dapat memperoleh persetujuan dari kaisar, maka hal pertama yang harus kita kirim adalah kita. Penatua, hanya Anda yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerap energi kehidupan suatu tempat. Tetua pertama masih mengerutkan kening, tidak hanya itu, tetapi mata semua tetua yang hadir sedikit khawatir, lagi pula, mereka telah ditindas terlalu lama. Sekarang biarkan mereka mengambil inisiatif untuk pergi ke kota utama untuk duduk di kota, mereka benar-benar sangat khawatir di dalam hati mereka. Tang San berkata, semuanya, jangan khawatir, saya akan membuat keputusan setelah saya pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan tugas saya. Yakinlah, para tetua, klan pohon emas biru kami tidak akan berpidato hanya karena saya patriark, itu harus disetujui oleh sebagian besar tetua. Ini adalah perkembangan penting yang akan kita kejar. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi para tetua tiba-tiba menjadi sangat rileks,
dan niat baik mereka terhadap Tang San juga meningkat. Penatua berkata, Patriark, Anda benar. Jika rencana Anda dapat berhasil dilaksanakan, maka klan pohon emas biru kami bahkan dapat menjadi ras terbesar dan terkuat di seluruh benua peri. Tapi kami memang khawatir, dan kami harus melakukannya. Lihat jaminan seperti apa yang bisa diberikan oleh pengadilan leluhur kepada kita. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, saya memiliki keyakinan tertentu bahwa saya dapat meyakinkan istana leluhur. Namun, saya akan membicarakan semuanya ketika saya kembali. Saya akan segera pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugas saya. Tidak perlu pergi ke kota besar lainnya. Tujuan pergi ke kota King Kong sebelumnya adalah untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Sekarang, dapat dikatakan bahwa itu adalah untuk membantai kaisar untuk memperingatkan monyet. Prestise klan pohon emas biru telah ditetapkan, dan halaman leluhur harus dalam tingkat kekacauan tertentu. Tetapi dengan penyangga 1 bulan, dapat dilihat dari sikap kota-kota besar terhadap klan pohon emas biru bahwa arahan umum pengadilan leluhur untuk klan pohon emas biru pasti positif. Pada saat ini, sebagai patriark klan pohon emas biru, Tang San bisa pergi ke istana leluhur dan bergabung dengan diskusi kacau. Bagaimana agar klan pohon emas biru mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga berpotensi memberikan manfaat bagi umat manusia, hal ini juga yang akan dilakukan Tang San dalam proses pembekalan kali ini. Alasan mengapa Anda ingin mendorong klan pohon emas biru untuk beremigrasi ke setiap kota besar adalah untuk memungkinkan dunia manusia yang jauh mendapatkan dukungan dari energi kehidupan klan pohon emas biru. Vitalitas manusia benar-benar terlalu rapuh, yang juga merupakan alasan penting mengapa ras tidak dapat berkembang. Setelah merasakan energi kehidupan yang melimpah dari klan pohon emas biru, bagaimana mungkin Tang San tidak tahu? Bab 900, berangkat. Tentu saja, dia tidak akan pergi begitu saja ke klan pohon emas biru untuk pergi ke kota Jianmu manusia. Itu akan membuat merek leluhur pohon di tubuhnya runtuh, menyebabkan dia menjadi seorang kaisar akan memiliki masalah besar dan menjadi sasaran lagi oleh pesawat. Karena itu, ia harus memanfaatkan situasi dan membuat semuanya logis. Patriark, apakah kamu akan pergi ke istana leluhur kali ini, atau apakah kamu ingin membawa staf dari terakhir kali? Penatua pertama bertanya, pada saat yang sama matanya menatap Tang San sedikit panas, dia benar-benar ingin pergi dengan Tang San kali ini. Dengan prestasi terakhir membantai kaisar, ditambah dengan keaktifan Jian Mucheng baru-baru ini, itu membuatnya sangat memahami bahwa kali ini patriark pergi ke istana leluhur, dan dia pasti akan menerima kesopanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu juga ingin merasakannya. Melihat matanya yang penuh harapan, Tang San tersenyum dan berkata, aku akan pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaanku kali ini, dan aku juga berharap mendapatkan dukungan yang cukup dari istana leluhur. Aku membutuhkan para tetuamu untuk bersaksi. Niao Shen pergi bersamaku, penatua lain untuk pergi, terserah Anda untuk memutuskan. Lagi pula, waktu kembali saya terlalu singkat, dan saya tidak cukup akrab dengan semua orang. Silakan pilih beberapa penatua dengan prestise yang cukup untuk menemani saya. Dengan cara ini, ketika kita kembali, para tetua juga dapat menyebarkan kehendak istana leluhur dengan lebih baik kepada klan kita. Mendengar apa yang dia katakan, mata tetua agung tiba-tiba menyala, dan dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Patriark, saya akan membuat pengaturan. Meskipun Tang San tahu itu ingin pergi, dia tidak akan menunjukkannya untuk menyinggung para tetua lain yang ingin pergi. Siapapun yang ingin pergi, Anda memutuskan sendiri. Apa yang menyinggung para tetua lainnya, Anda melakukannya sendiri. Pokoknya saya lihat saja hasilnya. Bahkan jika semua tetua klan pohon emas biru pergi, Tang San tidak keberatan. Keesokan harinya, ketika Tang San hendak pergi, adegan terdiam benar-benar muncul. Di depan leluhur pohon, total 36 tetua dari klan pohon emas biru siap untuk pergi, dan pemimpinnya adalah tetua pertama. Melihat adegan ini, bahkan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi batas untuk pergi ke 24 tetua. Tanpa diduga, tetua pertama langsung mengeluarkan 3/4 dari para tetua. Jika bukan karena perlindungan kota Jianmu, bukankah semua tetua akan dikirim bersama? Kami di sini untuk melaporkan pekerjaan, bukan untuk berdemonstrasi. Tang San memandang tetua pertama tanpa daya. Penatua besar tersipu. Meskipun memiliki prestise tinggi di klan pohon emas biru,
pembekalan ini adalah sorotan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk klan Pohon Emas Biru, dan semua penatua tidak mau menyerah. Tadi malam benar-benar bertengkar sepanjang malam, bahkan sampai mati. Pada akhirnya, tidak mungkin, dan itu menjadi pemandangan di depanku. Penatua berkata dengan malu, Patriark, sekarang leluhur pohon pulih, kota Jianmu kami memiliki kecemerlangan leluhur pohon yang bersinar, dan tidak boleh ada generasi muda yang berani membuat masalah. Menyaksikan pembekalan Anda adalah prioritas utama kami, klan, jadi semua orang berharap jika Anda bisa pergi ke upacara, Anda tahu. Petik 2. Melihat tatapan penuh harapan para tetua, Tang San tidak berdaya, mengangguk, dan berkata, oke, itu saja. Ayo pergi. Jadi, dia berangkat lagi dengan 36 tetua yang bahagia dari klan Pohon Emas Biru, dan terbang langsung ke arah halaman leluhur. Dibandingkan dengan keberangkatan sebelumnya, suasana kali ini benar-benar berbeda. Terakhir kali, meskipun ada patriark baru, para tetua klan Pohon Emas Biru tidak berpikir akan ada banyak perubahan, mereka hanya menemani Tang San untuk melaporkan tugasnya. Tapi kali ini benar-benar berbeda, leluhur Su membunuh Raja Kong Jing Huang, membiarkan klan Pohon Emas Biru, ras yang bisa membantai kaisar tanpa kaisar, langsung mengintimidasi Kunlun. Suasana hati para tetua, yang baik dan tidak bisa lebih baik. Mereka belum pernah memiliki cahaya setinggi itu sebelumnya, dan seluruh dunia tampaknya menjadi lebih cerah di mata mereka. Tang San tidak terburu-buru untuk bergerak cepat, sebaliknya, dia menggunakan akal ilahinya untuk mencari hutan besar yang penuh dengan nafas kehidupan, jadi dia meninggalkan nafas hidupnya, dan juga menggunakan merek darah klan Pohon Emas Biru untuk menginspirasi tanaman itu, sehingga lan nafas kehidupan tingkat tinggi dari klan Pohon Emas berinteraksi dengan mereka. Dengan cara ini, nenek moyang pohon bisa mendapatkan nafas kehidupan yang dibawa oleh tanaman tersebut. Sebagai juru bicara nenek moyang pohon, penghormatan atau kepercayaan terhadap tumbuhan ini harus disaring terlebih dahulu olehnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan penyerapan kekuatan iman seagot, itu juga merupakan bentuk kepercayaan hidup paling murni di alam asli, yang masih sangat bermanfaat untuk meningkatkan tingkat sumber kehidupan Tang San, menyehatkan tubuhnya. Begitu mereka berangkat ke sisi ini, pengadilan leluhur telah menerima berita. Kali ini, pengadilan leluhur pasti akan memberi perhatian yang cukup. Tang San dan yang lainnya baru saja terbang di tengah jalan, ketika seorang utusan dari istana leluhur datang untuk menyambutnya dengan kereta Pegasus. Ada cukup banyak gerbong untuk membawa para tetua klan Pohon Emas Biru untuk menuju ke istana leluhur dengan kecepatan lebih cepat. Tang San telah ke istana leluhur berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya ia begitu bermartabat. Apalagi kali ini dia akan menghadapi kaisar secara langsung. Baginya, keberhasilan pembekalan hampir tak terbantahkan. Tidak ada yang akan mengambil risiko balas dendam Suzu untuk menyalahkannya. Bagaimanapun, keluarga Pohon Emas Biru itu sendiri tidak kuat, yang terkuat adalah leluhur pohon. Konsep ini telah lama mendarah daging di hati ras-ras besar. Tri Ancestor mengontrol asal-usul kehidupan, yang merupakan sumber daya yang langka untuk ras apapun. Cara bergaul dengan klan Pohon Emas Biru adalah apa yang dipikirkan ras besar sekarang. Tang San bermeditasi sendirian di kereta Pegasus, terus-menerus menyebarkan aura leluhur pohon. Baru setelah dia merasakan fluktuasi energi yang familiar, dia menahan kesadarannya dan membuka matanya lagi. Dia mengangkat tirai kereta, dan pemandangan di luar mulai terlihat. Hal pertama yang dia lihat adalah pegunungan suci yang mengelilingi halaman leluhur. Di gunung-gunung suci yang besar itu, patung-patung berdiri. Tang San merasakan sedikit ritme dari merek milik Jingjing di tubuhnya, dan mantan kaisar pertama masih akan merasakan sesuatu ketika dia kembali ke istana leluhur. Keluarlah. Tang San termotivasi dengan akal sehatnya. Dengan kilatan cahaya, Jingjing mengenakan rok kasa biru muda muncul di samping Tang San. Sekarang, dia terlihat seperti berusia 28 tahun. Wajah bersihnya agak mengingatkan, dan sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di matanya yang dalam yang tidak sesuai dengan usianya. Apakah klon di istana kristalmu sudah jatuh sekarang? Tang San bertanya pada Jingjing. Jingjing duduk di sampingnya, memandangi pemandangan di luar jendela dan mengangguk, berkata, ya. Tanpa keberadaan tubuhku, itu hanya bisa jatuh. Menurut kata-kata terakhirku, Crystal Palace harus itu akan diserahkan kepada klan naga untuk dikelola. Kurasa mereka tidak akan berani menyentuh barang-barangku dengan santai. Tang San berkata, apakah kamu merindukan kehidupanmu sebelumnya? Jingjing menggelengkan kepalanya dan berkata,
tidak ada yang ketinggalan, sebagian besar waktu di kehidupan sebelumnya membosankan. Saya benar-benar menjadi yang terkuat, dan semua anggota klan hanya akan takut dan hormat, dan itu tidak akan memberi saya kebahagiaan. Di paruh kedua hidup saya menghabiskan sebagian besar waktu untuk berpikir tentang bagaimana memperpanjang hidup saya. Hanya pada saat-saat terakhir saya menyadari bahwa panjang hidup bukanlah hal yang paling penting, dan luasnya hidup dapat membawa lebih banyak kenangan indah. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Ya, dengan kultivasi Anda harus benar-benar keluar dan melihat lebih banyak. Di pesawat ini, hampir tidak mungkin untuk menembus penghalang kehidupan. Hanya ketika Anda pergi ke dunia luar Anda akan memilikinya, beberapa peluang." "Apakah kamu berbicara tentang alam semesta?" Jingjing memandang Tang San. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, ada misteri dan hukum yang tak terbatas di alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan individu kita masih setetes di lautan di alam semesta yang luas dan tak terbatas. Dan ada banyak hal yang tidak diketahui di dalamnya, alam semesta. Lalu apakah kamu pernah ke banyak tempat di alam semesta di kehidupanmu sebelumnya?" Jingjing bertanya dengan rasa ingin tahu.